Hari ini kita akan membahas sesuatu yang bisa benar-benar membuat website kamu berbeda, yaitu membuat email domain khusus dengan menggunakan Bluehost. Apakah kamu itu menjalankan bisnis atau memulai blog atau cuma ingin terlihat lebih profesional di dunia online? Memiliki email seperti kamu @website.com itu tuh bisa memberi perbedaan yang besar sekali ya. Nah, di video ini aku akan membimbingmu melalui proses-prosesnya guys, langkah demi langkah, dan percayalah, itu lebih mudah daripada yang kamu kira. Di akhir video ini, kamu sudah punya email custom kamu sendiri nantinya dan siap buat mengesankan audiensmu. Jadi ayo kita mulai. Sebelum masuk ke setupnya, mari kita bahas kenapa kamu tuh butuh email domain custom ya teman-teman. Yang pertama, tentu kalau kamu tuh masih pakai email yang generic, kamu mungkin kehilangan kredibilitas dasar di situ. Coba kamu pikirkan deh, kalau kamu tuh mengirim email ke klien yang potensial atau pelanggan, atau bahkan hanya mencoba memberi kesan pertama yang baik, alamat email custom seperti nama kamu @websitemu.com itu tuh pasti langsung terlihat lebih profesional ya kan. Selain itu, dengan email domain yang custom, kamu tidak hanya terbatas pada satu alamat guys. Kamu bisa membuat beberapa email untuk berbagai keperluannya. Jadi ya, fleksibilitas ini tuh memungkinkanmu mengatur komunikasi dengan lebih baik ya kan, dan membuat semuanya terlihat rapi dan konsisten. Dan bagian terbaiknya adalah tentu kalau kamu tuh menggunakan Bluehost untuk hosting website kamu, membuat email custom tuh sudah termasuk tanpa biaya tambahan loh guys di sini. Mari kita mulai dengan login ke akun Bluehost kita guys. Atau kalau misalkan kalian baru mulai di Bluehost ya, kalian bisa bikin akun ya kalau belum punya akunnya. Karena menurutku sekarang waktu yang tepat untuk mendaftarkannya ke Bluehost saat video ini udah kurekam. Oh ya, Bluehost tuh sedang nawarin diskon spesial di sini, dimana kamu tuh bisa memulai dengan harga $1,99 per bulannya teman-teman, turun dari harga reguler $7,99 per bulan. Nah, selain itu, kamu juga akan mendapat domain gratis untuk tahun pertama di sini. Ada sertifikat SSL gratis dan dukungan ahli 7x24 jam di sini guys. Oh ya, berikut ini link buat memulainya ya teman-teman. Ini akan membawa kamu ke halaman ini nantinya setelah kamu klik link di bawah di deskripsi ya guys. Kamu akan dibawa ke halaman seperti ini guys nantinya, dan ya di sini kamu tuh bisa pakai salah satu plan dari Bluehost ya teman-teman. Buat sebagian besar dari kalian yang baru mulai, tentu paket basic akan lebih dari cukup ya sebenarnya. Kamu bisa membuat hingga 100 website berbeda dalam satu paket hosting ini nantinya, dilengkapi dengan 10 GB penyimpanan SSD di sini teman-teman, dan mendukung 100 pengunjung secara bersamaan. Dan ini ideal untuk sekitar 40.000 kunjungan per bulan nantinya guys. Sekali lagi, kamu juga akan mendapatkan domain gratis untuk tahun pertamanya ya, serta email profesional nantinya yang akan aku tunjukin cara settingannya sebentar lagi, dan masih banyak lagi sebenarnya. Sekali lagi, link untuk memulai ada di deskripsi di bawah ya teman-teman. Jadi setelah kamu tuh membuat akun dan login, tentu ini tampilan dashboard yang akan kamu lihat nantinya ya guys, yang pada dasarnya ini adalah pusat dari kontrol untuk semua yang terkait dengan website kamu nantinya teman-teman. Di sini kamu bisa mengelola domain gitu, email, file website, dan ya sekarang kalau kamu belum menghubungkan domain ke paket hosting kamu, ini langkah pertama yang harus kamu lakukan nantinya. Langkah ini penting ya teman-teman, karena email kamu tuh harus terikat pada domain tertentu guys. Untuk melakukannya, buka bagian domain di sini guys, di sisi kiri dashboard kamu, dan ya di sini kamu akan melihat kayak semacam daftar semua domain yang udah kamu daftarin ya kan dengan Bluehost. Pilih domain yang ingin kamu gunakan untuk email customnya teman-teman, dan pastikan domain tersebut itu terhubung ke hosting kamu. Dengan domain yang terhubung, langkah selanjutnya adalah membuka bagian email ya teman-teman, dimana kamu akan membuat alamat email yang custom di situ guys. Sekarang ada beberapa cara untuk ke sana nantinya, tapi aku akan menunjukkan yang paling mudah dan langsung bisa dipraktekin. Jadi dari dashboard kamu, kita akan pergi ke sebelah kiri, di mana ini ada semacam tulisan yaitu email and office ya kan guys. Klik pada si panel emailnya di sini teman-teman, dan selanjutnya pastikan bahwa akun email kalian telah dipilih di situ. Klik continue teman-teman ya kan. Sekarang kita sudah berada di bagian akun emailnya di sini guys. Kalian bisa lihat, dan saatnya bagian yang menyenangkan menurutku, yaitu bikin alamat email custom kamu. Nah, di bagian akun email ini kamu akan melihat tombol yaitu create ya. Nah, klik aja tombol itu guys. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah tentu memilih domain yang ingin kamu gunakan ya kan, dari menu drop down-nya. Nah, jika kamu tuh sudah menghubungkan domain kamu seperti yang kita bahas tadi, itu akan muncul di sini nantinya. Nah, di sini tuh kita disuruh pilih domain yang sesuai ya guys, dan sekarang saatnya memilih alamat email kamu di sini. Di sini kamu bisa menjadi kreatif atau tetap sederhana aja guys, dan pikirin gimana kamu tuh ingin merepresentasikan brand kamu nantinya dalam komunikasi emailmu. Misalnya nih, jika domainmu adalah websitemu.com gitu kan, kamu mungkin ingin membuat sesuatu seperti info@websitemu.com. Contohnya kayak support@websitemu.com, atau mungkin ya namamu @websitemu.com gitu-gitulah ya kan. Ya, kamu pilih namamu sebelum simbol muncul dalam alamat emailmu. Sebagai contoh, kita akan menggunakan nama contoh ini ya guys. Hal hebat tentang membuat email domain custom tuh ya, kamu tidak perlu khawatir bahwa nama email yang kamu inginkan itu sudah diambil, karena terhubung dengan domain unikmu guys. Kamu punya kontrol penuh setelah kamu tuh memutuskan nama. Oh ya, masukkan ke kolom username-nya ya teman-teman, dan selanjutnya adalah memilih kata sandi. Pilih kata sandi yang kuat dan juga aman ya guys. Setelah semua selesai, maka alamat email
emailmu itu siap digunakan nantinya. Setelah memilih kata sandi yang kuat, pastikan kamu menyimpannya di tempat yang aman teman-teman sebelum menyelesaikan pembuatan email baru di sini. Oh ya, Bluehost menyediakan generator kata sandi jika kamu tuh membutuhkan bantuan untuk membuat sesuatu yang aman. Pastikan saja kamu menyimpan kata sandinya ya di tempat yang mudah diakses sebelum finalisasi. Bluehost juga menyediakan beberapa pengaturan tambahan yang mungkin ingin kamu sesuaikan. Pertama adalah ruang penyimpanan. Ini mengacu pada berapa banyak ruang yang bisa digunakan akun emailmu di hosting paketnya ya. Jika kamu berencana menggunakan email ini untuk intensif, misalnya untuk layanan pelanggan atau komunikasi yang sering digunakan, maka kamu mungkin ingin mengalokasikan lebih banyak ruang ya kan? Tapi jika hanya digunakan sesekali, pengaturan default itu sudah cukup ya guys. Selanjutnya ada opsi plus addressing di sini teman-teman. Ini fitur keren yang memungkinkan kamu untuk secara otomatis menyortir email ke dalam folder yang berbeda guys, berdasarkan kata kunci yang kamu tambahkan ke alamat emailmu. Misalnya, kamu bisa menggunakan info plus order at websitemu.com untuk secara otomatis menyortir pesanan ke dalam folder tertentu nantinya. Jika kamu tidak membutuhkan fitur itu, maka biarkan saja apa adanya ya. Sekarang setelah kamu tuh mengatur semuanya sesuai keinginan, klik buat atau create dan ya selamat, email custommu sudah jadi dan siap digunakan. Kamu sekarang bisa mulai menggunakannya ya teman-teman. Untuk mengakses pengaturan lebih lanjut, tentu kamu tinggal klik edit pengaturan di sini ya kan. Di sini kamu bisa menambahkan lebih banyak ruang penyimpanan guys. Bisa memilih dalam megabyte, gigabyte, terabyte atau ya PB di sini guys. Yang aku bahkan nggak tahu artinya apa itu. Tapi kemungkinan besar ya lebih dari terabyte. Satu hal yang perlu diingat adalah tentu paket hostingmu tuh punya batas ruang penyimpanan teman-teman. Jadi kamu nggak bisa alokasikan lebih dari kapasitas yang udah ada. Dengan emailmu yang udah dibuat di sini, langkah berikutnya adalah mengakses inboxmu ya teman-teman. Untuk mulai mengirim dan menerima email, maka untuk melakukan ini kembali aja ke halaman akun email di dashboard Bluehost-nya ya guys. Kamu akan melihat alamat email baru di sini teman-teman yang kamu buat tadi ya kan, bersama dengan beberapa opsi untuk mengelolanya. Untuk mengecek email kamu, klik cek email di sebelah kanan ini guys. Ini akan membuka webmail di tab baru nantinya teman-teman. Bluehost tuh menyediakan beberapa klien webmail untuk dipilih ya teman-teman. Ada Roundcap dan ya Roundcap adalah pilihan yang populer karena tampilannya guys sederhana dan mudah sekali untuk digunakan di sini. Jika kamu tuh lebih suka mengakses emailmu melalui klien email lain seperti Outlook atau Apple Mail, Bluehost juga memudahkanmu buat bahkan menyediakan opsi konfigurasi otomatis di sini teman-teman untuk banyak klien email yang populer yang menghemat waktu dan menghindari pengaturan manual yang rumit. Jadi di bagian akun email kita bisa lihat email baru yang udah kita buat tadi ya kan. Untuk mengecek emailnya guys, klik aja cek email di sini teman-teman dan ya itu akan membuka tab baru nantinya. Kemudian pilih Roundcap ya kan, dan sekarang kita udah masuk ke inboxnya teman-teman. Kamu bisa mulai mengirim dan menerima email. Nah, untuk membuat email baru di sini, klik compose di bagian atas di sini. Kalian bisa lihat ya kan, dan tulis saja emailnya. Kalau kamu tuh kurang suka dengan penyedia email ini ya, kamu bisa menghubungkannya dengan klien yang lebih nyaman bagimu seperti Apple Mail gitu atau yang lainnya. Sekarang emailmu udah aktif dan berjalan di sini guys. Kamu mungkin ingin menjelajahi beberapa opsi tambahan seperti pengaturan penerusan email, di mana ini sangat berguna jika kamu tuh ingin mengkonsolidasikan semua emailmu ke dalam satu inbox seperti akun Gmailmu. Kamu hanya perlu memilih alamat email yang ingin kamu teruskan nantinya dan masukkan alamat yang kamu inginkan untuk meneruskannya seperti yourname@gmail.com, di mana setelah mengatur ini, email apapun yang dikirim ke domain custom kamu tuh akan otomatis diteruskan ke akun Gmailmu, memudahkan pengelolaan semuanya dalam satu tempat teman-teman. Setelah alamat email kamu aktif, tentu sangat penting banget buat menjaga performanya tetap optimal di sini. Selalu periksa penggunaan ruang penyimpanannya, terutama jika kamu tuh menggunakan pengaturan default ya kan. Jika inboxmu mulai penuh, tentu kamu mungkin perlu menambah alokasi ruang penyimpanannya atau secara rutin menghapus email yang lama ya kan. Jangan lupa untuk menjaga passwordmu juga tetap aman dan menggantinya secara berkala. Dan itulah dia panduan lengkap untuk membuat dan mengelola email domain custom dengan Bluehost. Seperti yang kamu lihat, prosesnya sangat sederhana sekali ya kan teman-teman, dan menambah banyak profesionalisme kehadiran kamu di online. Apakah kamu menggunakan email baru ini untuk bisnis, logging, atau keperluan pribadi guys? Memiliki email domain custom membantumu lebih menonjol ya guys, dan membuat komunikasi itu jauh lebih mudah serta terorganisir. Jika kamu siap memulai dengan Bluehost dan belum mendaftar, kami punya link spesial buat kamu di deskripsi di bawah teman-teman, yang bisa memberikan diskon hingga 75% pada paket hostingmu plus domain gratis di tahun pertamanya ya kan. Ini adalah tawaran yang sangat bagus sekali dan cara yang sempurna untuk memulai perjalanan websitemu. Kalau kalian merasa video ini tuh bermanfaat, tentu jangan lupa untuk like dan juga subscribe serta nyalain notifikasinya ya guys, agar nggak ketinggalan update di channel ini. Oh ya, kami tuh bikin video tentang cara membuat website, menjelajahi pembuat website, membahas domain, dan banyak lagi lah pokoknya. Jadi pastiin untuk subscribe ya. Selain itu, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.